Lah terus dia ini nanti mau tinggal di mana? Ya kalau boleh ngasih saran ya, mungkin bisa minta dibuatkan oleh Anies Baswedan rumah DP 0 rupiah mungkin. Ya siapa tahu nanti dibuatkan oleh Anies Baswedan, ya kan? Atau dia ini bisa juga minta dibangunkan rumah satu kapling di Hambalang sana oleh Demokrat. Ya, jumpa lagi dengan saya Isu Muhammad. Dalam episode kali ini, saya terpaksa harus menyampaikan kabar duka. Tapi kabar duka ini terus terang membuat saya bahagia. Kabar duka apa itu? Ternyata ya, rumah Rocky Gerung terancam akan dibongkar paksa oleh Satpol PP. Wah, ini kalau beneran terjadi ya, terus Rocky Gerung ini mau tinggal di mana? Apakah dia mau tinggal di rumah susun DP 0 rupiah milik Anies Baswedan? Ya, atau dia ini mau ngekos di rumah mangkrak Hambalang sana, karya dari Partai Demokrat. Nah, jadi ceritanya itu begini. Kemarin ini Rocky Gerung mendapatkan surat somasi dari pengembang PT Sentul City. Somasi pertama ini diterima oleh Rocky Gerung pada tanggal 28 Juli dan kemudian somasi yang kedua ini diterima pada tanggal 6 Agustus. Nah, dalam somasi tersebut, pihak pengembang menyebutkan bahwa tanah seluas 800 meter persegi yang dijadikan rumah oleh Rocky Gerung hanya bermodalkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Pengembang pun mengancam akan membongkar rumah Rocky Gerung di Blok 062 Kampung Gunung Batu RT 2 RW 11 Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Selain itu, dalam somasi yang dilayangkan oleh PT Sentul City, ada 3 tuntutan yang telah disampaikan. Yang pertama, Sentul City memperingatkan Rocky Gerung bahwa pihaknya adalah pemilik yang sah tanah seluas 800 meter persegi di RT 02 RW 11 Kelurahan Bojong Koneng yang tertuang dalam SHGB nomor 2411 dan 2412. Tuntutan yang kedua, akan ada tindakan tegas atau dugaan pidana jika Rocky Gerung memasuki area itu. Dan tuntutan yang ketiga, Sentul City juga mengancam akan merobohkan bangunan dengan meminta bantuan Satpol PP jika Rocky Gerung tidak segera mengosongkan tanah tersebut. Begitu isi tuntutan yang telah dilayangkan oleh pihak Sentul City terhadap Rocky Gerung. Tapi dalam kasus ini ya, pihak Rocky Gerung juga tidak tinggal diam. Haris Azhar yang menjadi sahabat sekaligus kuasa hukum Rocky Gerung juga telah membalas somasi dari pihak Sentul City. Haris Azhar menjelaskan bahwa selama Rocky Gerung menguasai sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, dan terdapat warga yang telah menguasai secara fisik tanah tersebut sejak tahun 1960, tidak pernah ada klaim dari pihak manapun yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya. Begitu menurut Haris Azhar, kuasa hukum dari Rocky Gerung. Selain itu, Haris Azhar juga mengatakan bahwa Rocky Gerung memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani oleh pihak kepala desa Bojong Koneng pada saat itu. Dalam suratnya, pemilik lama yakni bernama Andi Junaidi menyatakan di bawah sumpah bahwa ia mempunyai garapan yang terletak di Blok 026 Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11 Desa Bojong Koneng. Nah, melihat kasus ini ya, pertanyaannya, pihak manakah yang benar dan pihak manakah yang salah dalam kepemilikan tanah tersebut? Apakah pihak Rocky Gerung atau pihak pengembang Sentul City? Tentu saja untuk membuktikan semua itu, maka harus ditempuh jalur hukum. Karena apa? Ya karena hanya hukumlah yang bisa menjawab pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Perlu diketahui bahwa kasus-kasus semacam ini memang sering sekali terjadi di negeri kita. Oleh sebab itu, saya menyarankan jika ada yang mau membeli tanah, maka sebaiknya dicek terlebih dahulu keabsahan tanah tersebut ke pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Jangan sampai sudah membeli tanah dan dibangun rumah, ternyata ada masalah dan bangunan itu harus dibongkar. Nah, ini kan lucu jadinya.
Nah, perlu dicatat juga bahwa dalam persoalan ini saya tidak akan memihak siapapun, baik itu pihak pengembang maupun pihak dari Roky Gerung. Tapi jujur ya, sebenarnya kasihan juga sih kalau melihat Roky Gerung nanti kemudian rumahnya ini dibongkar. Lah terus dia ini nanti mau tinggal di mana? Ya kalau boleh ngasih saran ya, mungkin bisa minta dibuatkan oleh Anies Baswedan rumah DP 0 rupiah mungkin. Ya siapa tahu nanti dibuatkan oleh Anies Baswedan, iya kan? Atau dia ini bisa juga minta dibangunkan rumah satu kapling di Hambalang sana oleh Demokrat. Ya kabarnya sih Roky Gerung ini kan juga sudah menjadi bagian dari keluarga Partai Demokrat, iya kan? Tapi dalam kasus ini banyak juga sih yang mengatakan bahwasanya mirip dengan kasus tanah Ponpes Rizik Syihab di Megamendung, Jawa Barat sana. Kalau menurut saya ya, ini berbeda sih. Kalau kasus Ponpes Rizik Syihab itu kan swasta versus BUMN atau negara. Lahan yang dikuasai oleh Rizik itu adalah milik negara, milik rakyat, bukan milik swasta. Nah, sedangkan kalau kasus Roky Gerung ini kan versus swasta. Jadi jelas berbeda kalau menurut saya. Ya kita lihat saja nanti siapakah yang benar di mata hukum. Bisa saja Roky Gerung ini tertipu dan menjadi korban saat membeli tanah pada waktu itu. Tidak ada yang tahu juga kan. Intinya hanya hukum yang bisa membuktikan dalam kasus ini. Ya saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya sih tetap jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya. Rumah aktivis Roky Gerung di kawasan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terancam akan dibongkar jika dalam kurun waktu 7x24 jam tidak mengosongkan tempat tersebut. Permasalahan yang dihadapi Roky ini berawal saat dirinya mendapat somasi dari PT Sentul City Terbuka, BKSL, sebanyak 2 kali. Kuasa hukum Roky, Haris Ashar, mengatakan somasi pertama dilayangkan pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Somasi pertama itu berisi peringatan bahwa pemilik sah tanah dan bangunan Roky yang bersertifikat hak guna bangunan SHGB nomor 2411 dan 2412 adalah PT Sentul City. Apabila memasuki wilayah tersebut akan dilakukan tindakan tegas atas dugaan tindak pidana pasal 167, 170, dan pasal 385 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara, tulis Haris dalam kronik kasus tanah Roky Gerung yang diterima Tribunnews.com, Kamis, tanggal 9 September tahun 2021. Lebih lanjut, lewat somasi pertama itu, Roky diberi waktu sebanyak 7x24 jam untuk membongkar dan mengosongkan rumahnya. Jika Roky tak menjalankan permintaan itu, pihak PT Sentul City akan meminta bantuan Satpol PP untuk merobohkan dan menertibkan bangunan tersebut.